kepada Dr. Winta. Silakan dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami memfasilitasi keinginan mahasiswa semester 6 untuk diadakan sesi Q&A terkait panduan skripsi. Ya. Saya bantu nge-admit ya. Nah, baik, nih sambil jadi co-host. Iya, monggo. Siap, Dok. Panduan skripsinya apa sudah di-share? Barusan sudah saya share, dokter. Oh iya. Silakan Anda pelajari, ya memang mendadak ya. Tapi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh disampaikan via WA gitu ya. Jadi ini panduannya tidak jauh berbeda dengan yang tahun 2020. Tetapi di sini, sebentar ya, saya share screen. Karena ini masih pandemi, tetapi bedanya saat ini sudah diperbolehkan penelitian pada hewan coba. Ya, sudah boleh. Kalau Anda tanya labnya di mana, nah itu terserah Anda. Tidak harus di FKUHT. Yang penting saat Anda melakukan penelitian itu disetujui. Yang penting pembimbing Anda sudah setuju. Dan kedua labnya sudah buka dan tetap menjaga prokes, itu aja. Ya, jadi sudah boleh. Ini ketentuan administrasi dan sebagainya. Mungkin yang penting hanya ini ya. Anda akan mendapat dua orang pembimbing, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi yang menentukan topik itu pembimbing 1, ya. Kalau pembimbing 2 itu lebih ke penulisannya, gitu. Ya. Nah, kalau yang punya, misalnya Anda mau penelitian bersama dosen, misalnya pembimbing 1-nya punya proyek penelitian, Anda bisa ikut proyek penelitiannya pembimbing 1. Kalau pembimbing 1-nya tidak punya proyek, yang punya proyek penelitian pembimbing 2, nah itu harus diskusi dulu dengan pembimbing 1, persetujuan. Apa bisa mahasiswa yang dibimbing pembimbing 1 ikut proyeknya pembimbing 2 gitu. Ya. Kemudian kalau itu adalah sebentar. Kemudian untuk konsultan. Nah, konsultan statistik itu hanya dibutuhkan kalau penelitian Anda itu bukan literatur review dan bukan in silico. Kalau penelitiannya literatur review, kemudian in silico, Anda tidak membutuhkan konsultan statistik. Ya. Dan saya anjurkan Anda semua mengerjakan sendiri statistiknya. Tapi nanti kalau ada kesulitan, Anda bisa menanyakan. Tapi jangan membayar orang untuk mengerjakan. Ya, saya tidak menganjurkan Anda membayar orang untuk mengerjakan, karena Anda bisa mengerjakan sendiri. Kumpul no data. Ya, kemudian ini lingkup penelitiannya bisa luas ya, tetapi
karena visi misi kita adalah kelautan, maka kalau seorang pembimbing itu memiliki lebih dari satu mahasiswa bimbingan, ya, maka salah satunya itu harus berwawasan kelautan. Berwawasan kelautan itu artinya penelitiannya bisa tentang kesehatan masyarakat pesisir, bisa sumber daya laut dan pesisir, bisa hiperbarik, ya, atau personil yang terlibat, ya. Misalnya Anda mau penelitian pada Kadet Angkatan Laut atau pada ini apa? Orang-orang yang bekerja di pelabuhan itu apa, kuli angkut, misalnya tentang apa, low back pain dengan kuli angkut, ya, pada kuli angkut di apa itu terminal peti kemas misalnya, itu bisa, ya, itu masih berwawasan kelautan, ya. Kemudian untuk semester 6 ini itu membuat proposal. Dan 1 bulan sebelum akhir semester 6, Anda sudah harus mengajukan kaji etik penelitian ke Komisi Etik Penelitian. Komisi Etik Penelitian di mana tergantung. Kalau penelitian Anda di RSPAL, maka kaji etik penelitiannya wajib di RSPAL. Tetapi kalau penelitiannya di luar RSPAL, maka kaji etik penelitiannya di FKUHT atau di rumah sakit yang dituju. Kalau rumah sakitnya belum ada Komisi Etik Penelitian, maka bisa diajukan ke Komisi Etik Penelitian FKUHT. Gitu, ya. Kemudian lingkupnya, sebentar ya. Nanti semester 7 itu baru pengambilan data. Ya, bisa data primer langsung ke responden secara online ataupun secara kalau ke masyarakat belum bisa, ya. Anda langsung terjun ke masyarakat sepertinya belum bisa. Jadi kalau ke masyarakat sebaiknya masih online. Ke pasien juga sebaiknya masih online. Atau Anda menggunakan rekam medis dari rumah sakit. Gitu. Kemudian kalau penelitian Anda itu pada relawan manusia, maka wajib untuk kaji etik penelitian harus disertakan kuesionernya dan informed consent-nya. Kalau menggunakan kuesioner. Ujian skripsinya nanti bisa dijelaskan lagi saat semester 7, ya. Yang menjadi ketua penguji itu pembimbing 1 dan seterusnya. Kemudian penilaiannya. Untuk proposal itu ada penilaian meskipun tanpa ujian, ya. Kemudian untuk laporan skripsi itu nanti yang pakai ujian. Nah, untuk laporan akhir skripsi itu nilainya 60% dari proses penyusunan dan 40% dari ujian. Silakan dibaca ya. Nah ini 60% dari proses dan 40% dari ujiannya. Dan revisinya itu harus dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian skripsi. Jadi nanti kalau Anda masuk DM itu sudah tidak punya hutang. Ya. Sebelum yudisium itu semua hutang-hutang skripsi harus sudah lunas. Kemudian Anda diwajibkan untuk menulis artikel. Ya. Kalau penelitian Anda merupakan penelitian mandiri, maka first author-nya adalah mahasiswa, ya, Anda. Dosen pembimbing 1 itu penulis kedua, pembimbing 2 penulis ketiga, dan penulis koresponden diutamakan pembimbing 1.
Tapi kalau Anda ikut penelitian dosen Anda, maka Anda sebagai first author dan pembimbing satunya adalah corresponding author. Itu wajib seperti itu. Kalau topik keseluruhannya, jadi kan dosen biasanya punya topik yang luas ya. Topik keseluruhannya itu first author dan corresponding author-nya itu adalah pembimbing. Kemudian ini pelanggarannya nanti bisa dibaca ya. Tidak boleh ada pemalsuan dokumen apapun ya, karena pernah kejadian mahasiswa itu membuat laporan skripsi, tapi ternyata belum melakukan penelitian. Jadi itu dia membuat data sendiri, ya, fabrikasi. Anda juga tidak boleh melakukan falsifikasi. Ada data, tetapi diubah nilainya supaya misalnya supaya hasilnya itu signifikan. Tidak boleh. Ya, jadi hasilnya signifikan atau tidak itu bukan tujuan dari penelitian ini. Tujuannya adalah Anda belajar meneliti. Yang nanti kalau Anda melanjutkan pendidikan, entah S2, entah spesialis, Anda siap untuk menjadi peneliti yang mandiri, independent researcher. Tujuannya itu. Ya. Jadi apapun hasilnya, enggak apa-apa, jangan takut. Ini plagiarisme sudah pernah saya jelaskan, ya. Dan kami sangat menginginkan Anda untuk melakukan parafrase, bukan copas, karena nanti paraphrasing, karena nanti proposal itu juga harus uji Turnitin, uji kemiripan, dan tidak boleh lebih dari 30% miripnya dengan karya yang sudah dipublikasikan. Begitu pula untuk laporan skripsi dan untuk artikel, itu akan ada uji Turnitinnya. Kalau lebih dari 30%, maka Anda harus merevisi sampai kurang, hasilnya kurang dari 30%, baru boleh ujian. Dan kalau nanti Anda ngirim artikel, submit ke jurnal, kalau kemiripannya lebih dari 30%, biasanya juga ditolak, karena dianggap plagiat. Ya, jadi untuk ini penelitian eksperimentalnya ya. Kemudian untuk penelitian di saat pandemi, sebentar. Oh ya, untuk biaya yang Anda keluarkan itu maksimal 3 juta per mahasiswa. Ya. Kemudian untuk penelitian di masyarakat, di instansi pemerintah, itu wajib ada izin. Kalau lingkupnya itu di Kota Surabaya, maka izinnya ke Bakesbang Polinmas Kota Surabaya. Kalau lingkupnya di luar Kota Surabaya, misalnya di tempat Anda tinggal di luar Surabaya, maka izinnya ke Bakesbang Pol Provinsi Jawa Timur. Ini sudah saya tuliskan linknya, ya, karena sekarang pengajuannya bisa secara online. Ini gratis ini, pengurusannya gratis. Kalau Anda mengajukan etik penelitian ke FKUHT, nanti Dr. Ronald akan menjelaskan, ya. Kalau ke RSPAL, setahu saya biayanya kalau S1 kalau belum berubah itu 600.000. Kemudian kalau Anda mau mengakses rekam medis online, maka itu harus secara kolektif supaya enggak satu-satu. Ya, secara kolektif dikumpulkan jadi satu. Yang mau akses rekam medis online siapa saja didata oleh Komting, kemudian variabelnya apa saja itu sudah didata. Ya, nanti Anda akan mendapat datanya dalam bentuk Excel. Dari Excel itu nanti bisa Anda import ke SPSS gitu, ya. Nah, untuk pandemi ini bisa penelitian secara online, bisa in silico, bisa literatur review,
Nanti kemarin sudah dijelaskan Dr. Puji ya tentang systematic review. Kalau Anda bisa systematic review, maka pasti bisa literatur review. Panduan literatur review-nya ada di ini. Ada setelah ini di lampiran 4 ya. Kemudian khusus untuk literatur review, maka wajib menggunakan artikel dari jurnal. Jadi tidak boleh textbook dan tidak boleh yang lain. Jadi wajib artikel dari jurnal. Kemudian eksperimental laboratoris tergantung laboratoriumnya sudah buka atau belum dan harus tetap menjaga prokes. Ya, konsep literatur review-nya hampir sama dengan yang dijelaskan Dr. Puji kemarin, tetapi bedanya di sini tidak menggunakan prisma ya. Jadi prisma itu seperti ini. Ini cukup di cara Anda saja tapi tidak perlu ditampilkan di dalam laporan ya. Kalau mau diletakkan di lampiran sih boleh-boleh saja. Kalau tidak diletakkan di lampiran juga enggak apa-apa ya. Kemudian nanti ini contoh-contoh tampilan dari literatur review-nya. Ya, di situ sudah jelas. Nanti format-formatnya sudah ada di sini semua. Ya, silakan sambil dipelajari. Kemudian ini saya silakan Dr. Ronald untuk mempresentasikan tentang pengajuan etik penelitian di FKUHT. Setelah presentasinya Dr. Ronald, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo, silakan Dr. Ronald. Matur nuwun, Dr. Linta. Tes apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Baik, terima kasih. Baik, pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah mungkin kita perlu memahami bahwa penelitian itu penelitian kesehatan yang khususnya terlebih yang dengan subjek manusia ya, human, apakah itu penelitian dengan menggunakan data primer, ya, misalnya pengambilan datanya langsung, misalnya spesimennya darah diambil langsung kepada seseorang kita atau dengan data sekunder, misalnya dengan mengambil data dari rekam medis di rumah sakit atau catatan pemeriksaan kesehatan atau dengan kuesioner, apapun itu kita perlu memegang asas bahwa harus perlakuan pada subjek penelitian itu adil, baik, dan hormat ya. Itulah yang harus kita pegang. Itulah mengapa penelitian kesehatan diperlukan adanya ethical clearance ya, satu pernyataan kelaikan secara etik ya. Tidak tadi yang menjamin bahwa baik sebelum, selama maupun setelah selesainya pelaksanaan penelitian itu, subjek penelitian diperlakukan itu tadi dengan asas etik yang sudah sempat saya sampaikan. Sebenarnya kalau kita pas lebih detail tentunya akan panjang, tetapi saya berikan pengantar saja ya. Itu tadi asas yang dilakukan dengan baik, adil, dan hormat, dan prinsip-prinsip etik di mana itu tidak boleh kita merugikan subjek penelitian tersebut. Jangan sampai apalagi causing harm ya, luka atau kerugian bagi subjek penelitian ya itu. Lah, bagaimana dengan eksperimental dengan animal research? Ya sama, sebenarnya juga kita harus
memahami perlakuan yang baik ya dengan subjeknya itu hewan coba ya. Jadi diperlakukan ya bagaimana kita merawat itu ya, perlakuannya sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan nanti saya selesai nih, sudah selesai penelitiannya kan ya, sebagai gambaran saja ya, untuk penelitian dengan eksperimental dengan animal research mungkin saya bisa dibantu Dr. Tamam ya. Setelah melakukan itu tentu untuk mengambil spesimen ya kita istilahnya yang akan diperiksa itu apakah itu yang terbanyak misalnya kita ambil darahnya, sebagian besar itu saya katakanlah tikus ini akan diterminasi. Demikian ya Dr. Tamam ya. Mungkin masih gemit ya sudah. Jadi demikian. Jadi perlakuannya bagaimana, cara pada saat anestesinya, bagaimana terminasinya, bagaimana ini karkas atau jadi apa ya? Perlakuan terhadap karkas. Oke, perlakuan terhadap karkas. Terima kasih Dr. Linta. Jadi yang sudah mayat tikusnya ini nanti bagaimana, apalagi kalau kita eksperimental dengan katakanlah patogen ya, kuman misalnya sebagai contoh menginokulasikan sediaan kuman pada tikus misalnya, itu kan ya itu bagaimana kita melakukan kaidah eksperimen yang baik. Nah itu kita harus mengacu pada perlakuan yang benar sehingga nanti diajukan juga untuk kelegaan etik. Jadi itu pengantar ya. Kemudian saya mohon izin untuk share screen. Sebentar yang mana ya, ini dia. Oh ini dia. Nah baik. Nah di mungkin apakah sudah nampak yang saya share screen kan? Ya sudah terlihat dokter. Terima kasih. Nah jadi untuk pengajuan kelaikan etik di Komisi Etik Penelitian Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah ada ini saya tinjau. Nah ada cara pendaftaran ya. Ini sebelumnya saya memperkenalkan dari dahulu. Saya selaku Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah dengan sekretarisnya Dr. Erina ya, kemudian dan dengan keanggotaan beberapa orang reviewer yang notabene juga dosen dari FKUHT tapi tidak akan kami sebutkan ya namanya untuk karena memang ini juga harus dipegang bahwa proses review itu juga harus fair ya dan menjaga kerahasiaan anonimitas ini sehingga benar-benar proses review itu dilakukan secara fair bahwa memang yang direview adalah protokolnya penelitiannya ya dan juga adminnya termasuk sebagai lay person atau orang awam ya yang di bidang kesehatannya ini kami dibantu oleh Mbak Oka yang hari ini turut join dan juga Mas Doni ya. Jadi kalau mengenai teknis nanti lebih lanjut setelah paparan saya untuk bagaimana persyaratan pendaftarannya ini bagaimana bisa menghubungi untuk nanya-nanyanya lebih lanjut ke kok double ya enggak sih lain kepada ini Mas Doni atau Mbak Oka ya coba ini saya tinjau ini. Nah untuk cara pendaftaran ini bisa dilihat ya
Jadi ada untuk biaya administrasi ya. Jadi besarannya demikian, ini sudah diputuskan sesuai dengan sudah ada skepnya yang mengatur ya. Jadi untuk setiap pengajuan untuk pengkajian kelaikan etik dari protokol penelitian dari adik-adik mahasiswa ini ya ini besarannya demikian. Untuk dosen juga sudah dicantumkan. Untuk mahasiswa dari luar, mohon bantuannya untuk co-host mengadmit ya. Jadi saya supaya bisa. Kemudian demikian. Nah, untuk ininya nanti akan kami share. Ya. Selanjutnya, apakah hanya terus sudah bayar? Tidak ya. Jadi ada kelengkapan administratif. Apa saja itu? Nih. Jadi ada beberapa dokumen soft file yang harus dikirimkan ke alamat email ini ya. Kecil ya, ini coba saya perbesar. Ya, ke komite etik fkuht@gmail.com. Ya, tentunya setelah nanti proposalnya disusun ya, sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, beliaunya sudah ACC, nanti ada berkasnya ini, nah barulah bisa diajukan oleh adik-adik mahasiswa untuk kelaikan etiknya. Apa saja yang dikirimkan ke email ini? Nah ini protokol penelitian, bukan proposal ya. Jadi kita nanti akan saya tunjukkan supaya lebih gitu ya, lebih jelas ya. Jadi protokol itu bagaimana sih? Ya, jadi bukan proposal ya. Selanjutnya ada formulir aplikasi atau pengajuan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan yang sudah diisi dan di-scan, kemudian pernyataan penelitian, surat pengantar KFK dan bukti pembayaran. Jadi kelima-limanya ini ya, termasuk di sini nanti yang dari kami perlu diupdate ya. Jadi untuk seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Winta, untuk penelitian yang menggunakan instrumen seperti kuesioner, kemudian menggunakan apa istilahnya, bukan kuesioner, untuk collecting data ya, form untuk mengumpulkan data, misalnya penelitiannya dengan data sekunder, rekam medis, kemudian juga informed consent ya, formulir informed consent itu juga seyogyanya ikut dilampirkan juga ya. Jadi dalam satu kali pengiriman emailnya ini itu sudah tercakup dokumen-dokumen yang lengkap yang kami butuhkan untuk dilanjutkan ke proses telaah dari protokol penelitiannya adik-adik ya. Jadi kami mohon sekali bantuannya ya, karena yang dari pengalaman yang lalu dari itu bukan seringkali sih ada ya. Jadi dalam satu kali pengirimannya itu nggak lengkap, jadi ya ada yang kurang apanya gitu misalnya. Jadi supaya dalam proses menelaah ini kami bisa dibantu dengan kelengkapan dokumen yang dalam sekali pengiriman email itu pengajuannya ke Komite Etik, sehingga nanti untuk selanjutnya apabila email balasan dari KEPK Komite Etik FKUHT adalah misalnya ada setelah dilakukan telaah oleh reviewer ya, ini ada kekurangannya demikian misalnya, mohon dilakukan revisi sesuai dengan masukan atau saran dari reviewer. Nah, silakan adik-adik direspon itu. Nah, insya Allah kalau sudah direspon kita proses. Jadi ya approximately ya, itu kita tidak bisa memberikan ya approximately
2 minggu ya, selambat-lambatnya 1 bulan lah ya dari pengiriman email itu sudah bisa, kalau terpenuhi ya, sudah semua persyaratan administratif dan sudah dinyatakan layak etik, terbitkan surat keterangan layak etiknya yang akan dikirimkan ke email yang bersangkutan, email dari pengaju protokol tersebut. Ini nomor kontaknya dari admin, ini bisa nanti ini akan kami share juga. Kemudian ini formulirnya ya, jadi formulirnya ini juga saya hijau. Nah ini, nah tanda tangan untuk ini apa namanya? Nah, jadi sebagai apa ini namanya ya, suatu fakta integritas ini ya. Jadi bagi peneliti utama yang dalam hal ini adalah mahasiswa yang bersangkutan, telah membaca ini, dan di ini tanda tangan karena situasinya pandemi ya kan, kita juga untuk ini bagaimana Dokter Inta, apakah diperkenakan juga ya misalnya scan? Kalau dari kami sebenarnya tidak memperkenakan, pokoknya ada bukti approval dari dosen pembimbing, scan misalnya, saja ya. Dok. Jadi apakah dari email misalnya korespondensi dengan email sudah ada, bisa di screenshot ya, beliau sudah ACC atau saya dengan konsultasinya WhatsApp di screenshot, dan untuk scan tanda tangan, ini scan tanda tangan boleh. Jadi dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua, yang ini tanda tangan dari mahasiswa ya, tanggal ya ini. Jadi untuk ini satu, selanjutnya ini untuk surat pengantar ini, jadi saya tunjukkan yang kelima dokumen tadi ya, dengan yang perlu dilampirkan ya. Jadi untuk administratif, jadi ini akan jadi mungkin kalau di share nanti saya share ke Nahel ya, Komting ya Dok, mungkin ke Komtingnya nanti saya supaya bisa di siap Dokter, diseminasikan ke teman-teman ya. Selanjutnya untuk contoh protokol ya. Jadi sudah saya siapkan contoh-contoh dari protokol itu, contoh ini untuk eksperimental ya. Jadi ada besar sekali ya. Ya, jadi inilah jadi apa saja sih anatomi atau bagian-bagian dari yang harus terkandung di protokol penelitian, itu antaranya adalah nih ya, tentu saja judul ya, judulnya itu apa, judul penelitian ini atau judul protokolnya, dan tujuannya apa. Nah ini ya, di contohnya ini yang sebagai contoh di sini adalah nih, efek terapi oksigen hiperbarik terhadap kadar mediator inflamasi C-reaktif protein pada Licus ratus noverticus model gastritis ya. Jadi demikian. Oh ya, jadi kita yang review nanti yang membaca itu dengan membaca judulnya sudah memiliki gambarannya. Jadi tujuan, oh demikian judulnya. Nah, kemudian dari selanjutnya poin ketiga apa? Ini untuk tujuan ya. Poin ketiga, metodologinya. Metodologi ini bagaimana? Disebutkan ya, jenis penelitiannya apa. Nah, penelitian misalnya ini, penelitian ini merupakan jenis true eksperimental dengan post test only control group design. Ya, mungkin sudah mendapatkan di metodologi penelitian, jadi sudah memahami itu. Demikian, ini contoh. Kemudian lokasinya di mana ya, tentu saja ada jenisnya. Kemudian lokasi, waktu pelaksanaan. Nah, ini ya. Jadi perlu kami sampaikan juga, pengalaman yang lampau adalah kejadiannya itu ini penelitiannya sudah selesai ya posisinya ini. Bahkan juga ada yang ini kakak tingkat ya, sudah selesai sidang lalu mengajukan kelaikan etik. Nah,
ya alhamdulillah untuk yang di semester ini itu sudah tadi disampaikan di panduan, jadi selambat-lambatnya sebulan ya. Tetapi andai kata dari adik-adik mahasiswa ini ada yang sudah srek dengan proposalnya, sudah diberikan lampu hijau oleh dosen pembimbing, sudah oke nih ya, nggak apa-apa, silakan diajukan ke kami ya. Jadi jangan karena nanti udah nunggu deh nanti sebulan terakhir gitu ya, atau malah mepet-mepet itu kami kurang menganjurkan demikian ya, karena untuk menelaah protokol dan apa itu memerlukan waktu ya, dan kalau adik-adik mahasiswa ini misalnya apa ini ya bahasanya kerumbyuan gitu ya, maksudnya ngumpulin semua jadi barengan tuh ya saja kami sediakan ya juga akan kewalahan ya dalam ini kan sudah gitu, misalnya nanti pengennya cepat lagi ya, jadi cepat keluar gitu ya, jadi mohon bantuannya. Jadi kalau memang sudah srek, saya srek nih meneliti ini, susun proposalnya, sudah memenuhi persyaratan semua, sudah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, sudah oke, kemudian nggak apa-apa, silakan diajukan ke untuk ditelaah. Kalau memang sudah memenuhi, ya tentu saja akan diterbitkan surat keterangan kelaikan etiknya ya. Jadi ini adalah yang jadi begini ya, pilihannya sebenarnya kita tidak saklek harus seperti ini misalnya untuk metodologinya. Misalnya untuk contohnya pelaksanaan gini. Kalau Dok, saya mau membuat seperti mind mapping, kayak mind mappingnya ujian SOKA gitu ya, atau dibuat seperti algoritma, silakan. Jadi kan boleh jadi digambarkan dalam suatu alur ya. Jadi misalnya ini kotak, nanti kriteria inklusi, kemudian ada kriteria inklusinya dibuat seperti bagan gitu ya, itu boleh saja. Kalau ingin disusun dalam narasi seperti ini juga silahkan. Kami yang penting informasi ini harus lengkap ya mengenai metodologi ini, karena yang terutama fokus penelitian kami adalah dari metodologinya bagaimana ya. Di samping itu juga yang tidak kalah penting adalah isu etiknya ya, isu etiknya bagaimana ya, ini sih gini. Kemudian poin keempat, deskripsi tim penelitian. Nah, apakah penelitian ini penelitian tunggal, penelitiannya hanya dikerjakan oleh seorang peneliti, atau merupakan penelitian bersama ya, penelitian ya dengan penelitian dosen, misalnya adik-adik mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen, atau penelitian kolaborasi misalnya dengan mahasiswa dari prodi sebagai contoh ya, atau dari FK UAT dengan FK yang lain, misalnya di multi center perlu dijabarkan di sini ya, itu dijelaskan untuk sebagai catatan untuk kami. Selanjutnya sumber pembiayaan ini juga harus disebutkan. Dan poin ke-6 dan poin ke-7 ini manfaat penelitian. Jadi jadi penelitian ini manfaatnya apa? Ya, benefitnya. Jadi apakah baik secara teoritis ya, dan akan bobotnya itu tinggi kalau misalnya dia memberikan sumbangsih bagi kemajuan ilmu pengetahuan ya, memberikan sebagai contoh misalnya atau memberikan sumbangsih terhadap kebijakan penyusunan policy. Sebagai contoh, hanya ada penelitian skripsi tentang evaluasi penggunaan antibiotik ya di suatu ward, misalnya unit di rumah sakit, itu nanti dari situ misalnya bisa sebagai masukan
bagi di rumah sakit untuk menyusun misalnya pedoman terapi atau yang efektif misalnya, atau pada misalnya penelitiannya dengan data sekunder, itu di poli jantung, poli diabetes banyak bisa dieksplor ya, jadi didiskusikan dengan dosen pembimbing. Jadi akan memberikan sumbangsih misalnya pada secara teoritis pada pengetahuan atau pada institusi ya, maupun memberikan edukasi pada masyarakat. Ini harus perlu dijabarkan sebagai pertimbangan untuk reviewer dalam melakukan telah etik. Dan last but not least ya, ini ya, potensi isu etik. Nah, jadi jelaskan kepada kami apa potensi isu etik yang muncul dalam pelaksanaan penelitian ini. Sebagai contoh, untuk penelitian dengan eksperimental, penelitian dengan hewan coba bisa berpotensi menimbulkan ya, rasa nyeri, tidak nyaman bagi subjek penelitiannya ya, tapi sudah ditangani oleh. Jadi jangan hanya disebutkan saja, oh potensi isu etiknya begini, kemudian sudah ya. Ya tidak begitu. Apa upaya yang sudah peneliti lakukan atau yang dilakukan untuk mengantisipasi ini potensi isu etik ini ya. Demikian. Dan perawatan ini kandang misalnya ya, sudah tadi juga karkas satu hewan coba di atas saya dan seterusnya. Ini contoh untuk yang eksperimental dengan hewan coba, dan judulnya mungkin bisa bermacam-macam ya, tapi gambaran umumnya adalah demikian, 7 item itu. Kemudian selanjutnya saya berikan lagi contoh, misalnya untuk protokol penelitian observasional ya. Nah ini, kok ini ya fontnya? Oh sudah ya, oke. Sudah jelas ya, sudah terlihat, Monsin? Halo? Saya meninabubukan minuman saya ini, ada tidur. Halo, tes. Paham dokter. Oh ya, terima kasih. Nah ya, berarti masih ini ya, masih di sini. Oke. Selanjutnya contohnya adalah ini untuk penelitian observasional bagaimana dok? Ini saya berikan contoh ya. Ini judulnya apa, fontnya kurang besar ya? Saya perbesar lagi. Nah ini, saya pengaruh HbA1c terhadap sindrom mata kering pada pasien diabetes mellitus di ini Puskesmas Jagir, Kota Surabaya, tahun periodenya sekian. Jadi tujuan penelitiannya harus dijabarkan. Bisa seperti tadi misalnya ya, hanya dinarasikan dalam satu paragraf, atau dibuat seperti ini, tujuan umumnya ya, kemudian di breakdown atau dijabarkan tujuan khususnya, demikian boleh silakan ya. Selanjutnya ini penomorannya ya, nomor 3 ya, deskripsi singkat metodologi penelitiannya bagaimana ya. Ini jenis penelitiannya observasional analitik ya. Kemudian demografi, ini lokasi, waktu ya penelitiannya. Kemudian kriteria inklusi, kriteria eksklusi, ini juga perlu ini poin keempat, deskripsi singkat peneliti. Seperti itu dijabarkan ya. Poin kelima, sumber pembiayaan. Nah ini, jadi kemudian kebaruan atau sumbangsi penelitian, dan ketujuh potensi isu etiknya. Jadi apa namanya, similar ya, sama dengan yang tadi ya, poin-poinnya ya ada 7 itu yang harus dipaparkan. Jadi minimal itu, jangan kurang daripada itu, tetapi lebih boleh lebih lengkap, silahkan. Maksudnya minimal itu bagaimana? Nah di sini kan ada istilah ya. Mohon izin Dr. Winta mengklarifikasi, mengkonfirmasi sih saya. Untuk di BHK sudah disampaikan gitu tentang etik untuk penelitian pada etik penelitian sudah saya berikan di semester 5 dok. Oh siap, di metodologi penelitian ini juga sudah semua anunya. Jadi mengenai istilah minimal apa ini sampun dipahami jadi kurang lebihnya. Jadi tidak lebih dari
risiko yang bisa di sehari-harinya ditanggung oleh si subjek. Apalagi ini kan saya dengan data sekunder, ya matur nuwun Dr. Winta informasinya. Jadi misalnya data sekunder kan ya sudah pokoknya anonimitas ya, kerahasiaannya, identitas dari subjek penelitian harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan kemudian akhirnya sih kalau untuk dengan data sekunder tidak akan memberikan risiko etik yang perlu dicermati adalah untuk penelitian misalnya yang sifatnya sebagai contoh sensitif misalnya ya, misalnya ada kasus penyakit misalnya penderita HIV, AIDS atau misalnya kita bicara COVID saja ya misalnya. Itu kalau kita stigma itu ya terkait dengan stigma ya itu harus diperhatikan betul ya. Jadi anonimitas ya, kerahasiaan subjek penelitian itu harus dijaga. Kemudian jangan memaparkan pada stresor misalnya kalau ada kuesioner misalnya instrumennya kuesioner, kemudian itemnya begitu banyak, kemudian sampai misalnya subjeknya bingung, akhirnya isinya itu hal-hal yang demikian itu seyogianya diantisipasi. Jadi apa upaya yang dari mahasiswa akan kerjakan dan sudah dikerjakan atau akan dikerjakan sih kalau ini diajukan kan untuk mengantisipasi hal itu. Nah, itulah yang perlu dijabarkan di yang poin terakhir. Nah, terkait studi literatur ya. Untuk studi literatur, saya stop share ya. Jadi gambarannya demikian. Nanti akan saya share ini dokumen-dokumen yang terkait. Dan untuk studi literatur, kelaikan etiknya adalah exempted. Maksudnya apa exempted itu? Jadi kita bisa ibaratnya dikecualikan ya, karena kan tidak memberikan risiko yang langsung pada subjek penelitian. Jadi ada mahasiswa hanya mengambil data dan mempelajari dari artikel penelitian. Tapi tetap persyaratannya tadi yang kelengkapan dokumennya itu sama ya, yang 5 tadi, dan kalau memang ada kuesioner, ada formulir informed consent-nya itu dilampirkan juga. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUHT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Winta. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ronald. Silakan sekarang sesi tanya jawab ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Mohon izin, Dokter. Saya izin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu dari beberapa teman-teman yang menitipkan pertanyaan. Mungkin ini yang awal ini adalah pertanyaan yang sempat menumpuk beberapa waktu yang lalu, Dokter. Terkait dengan, kan kami sudah menghubungi dokter bimbingan kami, dan ada beberapa teman-teman juga yang sudah mulai bimbingan atau pertemuan. Itu absensinya bagaimana, Dokter? Secara Google Form itu diisi, dan apakah ada minimal berapa kali bimbingan untuk skripsinya, dan kalau boleh tahu, kalau nggak salah itu kalau skripsi ada buku yang harus ditulis gitu ya, Dokter, kayak buku sakunya gitu. Untuk hal itu bagaimana, Dokter? Oh ya, nanti bukunya akan logbooknya akan kami share ya. Untuk proposal itu minimal 5 kali bimbingan dengan pembimbing pertama dan minimal 5 kali bimbingan dengan pembimbing kedua. Ya. Tapi kalau membimbingnya bersama-sama, misalnya via Zoom gitu, pembimbing 1 dan pembimbing 2 juga sekaligus ada di situ, ya bisa Anda jadikan 1. Ya. Intinya untuk tiap-tiap pembimbing itu minimal 5 kali membimbing untuk proposal dan 5 kali membimbing untuk penelitiannya nanti di semester 7. Kemudian Anda harus mendapatkan mendapatkan tanda tangan untuk bimbingan itu, dan ada bukti screenshot-nya, itu akan lebih baik lagi ya. Nanti akan kami buatkan logbook-nya.
Berarti semua bukti perwaliannya harus disimpan dalam logbook itu ya dokter untuk sementara ini. Iya, bukan perwalian ya, bimbingan Bimbingannya. skripsi. Iya, iya. Silakan sementara disimpan dulu, terus akan kami siapkan logbooknya. Silakan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, dokter. Berarti untuk masa pandemi ini kita masih boleh literatur review ya, dokter? Dan boleh. Untuk penelitian yang mau eksperimental itu apakah boleh di lab FK atau seperti info yang lalu harus di lab luar, dokter? Tidak harus di lab luar. Kalau di lab FK, silakan Anda menghubungi Kalab ya, kepala bagiannya, apakah sudah dibuka atau belum. Ini kan masih proposal, jadi kan pelaksanaannya masih semester depan. Ya, jadi Anda tanyakan misalnya ke lab parasit. Kepala labnya kan Dr. Risma misalnya, Anda sampaikan Anda punya proposal begini, sudah disetujui pembimbing, belum disetujui pembimbing. Anda tanyakan dulu, misalnya kami melakukan penelitian semester depan, apakah sudah bisa di lab parasit atau di lab biokim atau di lab faal gitu, silakan ditanyakan. Karena pelaksanaannya kan baru semester depan. Dan semoga semester depan sudah lebih aman. Baik. Selanjutnya saya izin mempertanyakan pertanyaan yang secara universal aja, dokter. Mungkin nanti teman-teman lebih spesifik pada mereka. Lalu beberapa waktu yang lalu kan sempat ini dokter menghubungi dokter pembimbingnya terkendala karena surat tugasnya belum keluar. Mohon izin, apakah sekarang sudah disampaikan semua? Karena ada beberapa itu yang masih bertanya, saya belum dapat surat tugas seperti itu, dokter. Sebentar ya, sebentar. Yang bikin, sebentar, itu yang Dokter Lili, sebentar. Pertanyaan yang lain dulu ya, sambil saya tanyakan. Ya baik dokter. Kalau begitu saya ingin bertanya lagi, biasanya teman-teman ini masih bingung dokter, perbedaannya dosbing 1 dengan dosbing 2. Lalu apakah bidang dari dosbing 1 itu harus diikuti? Misalnya kalau kemarin mereka itu sebenarnya tidak memilih misalnya tidak memilih bidang fisiologi, misalnya dokter, di antara ketiga bidangnya itu tidak memilih fisiologi, tapi ketika ada pembagian itu dia dapatnya fisiologi. Apakah dia harus meneliti dalam bidang fisiologi juga atau dia boleh punya judul sendiri, dokter? Begini, sebenarnya itu kan tiap mahasiswa itu berhak untuk memilih ya, tetapi kan ada kapasitas di tiap bagian. Ya, jadi satu pembimbing itu hanya bisa membimbing, ada di panduan skripsi tadi, sebagai pembimbing pertama itu maksimal 3 mahasiswa. Dan sebagai pembimbing kedua itu maksimal 4 mahasiswa. Jadi misalnya di bagian IKM itu ada Dr. Gary, ada saya, ada Dr. Anissa, ada Dr. Ronald, 4 orang. Masing-masing itu hanya bisa menjadi pembimbing pertama untuk 3 mahasiswa. Dan menjadi pembimbing kedua untuk 4 mahasiswa. Apakah bidangnya pembimbing pertama harus diikuti? Itu tergantung kesepakatan Anda dengan pembimbing pertama. Yang pasti, yang menentukan topik itu mahasiswa bersama pembimbing pertama untuk topik. Jadi pembimbing kedua hanya ngikut saja untuk topiknya. Begitu. Pembimbing kedua perannya apa? Sudah ada di panduan skripsi. Pembimbing kedua itu lebih ke penulisannya, tetapi tidak berhak mengubah topiknya, gitu ya. Ya, baik, terima kasih dokter. Mungkin dari saya lagi dokter. Oh ya, sebentar. Kenapa kok yang tidak milih fisiologi mendapat fisiologi misalnya, atau tidak milih IKM mendapat IKM misalnya? Itu karena mungkin di suatu bagian yang dipilih itu sudah penuh. Kalau sudah penuh, maka akan diacak ke bagian lain. Begitu. Ya, silakan yang lainnya. Mohon izin dokter, terakhir dari saya dokter. Sekarang izin bertanya saya sebagai komting dokter. Karena dikatakan di sini kalau misalnya kita mahasiswa itu ingin mendapatkan rekam medis dokter atau kode etik yang berurusan dengan RSPAL
itu harus dilakukan secara kolektif, dokter. Nah, saya ingin bertanya, secara kolektif ini apakah bersama surat-suratnya saya menguruskan atau bagaimana, dokter? Atau maksudnya saya hanya sebagai untuk mengantarkan aja begitu, dokter? Ini, udah terminta masih. Saya maaf. Kenapa Nahel? Mohon diulangi. Saya tadi telepon Dokter Indri, ternyata memang ada pembimbing yang belum mendapat SGAS. Ya, seharusnya semuanya sudah. Ya, silakan gimana? Tolong diulangi. Pertanyaan saya sebagai komting, dokter, karena di panduannya saya lihat untuk rekam medis dari bantuan tahun lalu itu harus dilakukan secara kolektif dan dikirimkan oleh komting, dokter. Nah, itu yang saya kirimkan itu apakah hard file-nya semua proposal teman-teman yang pengen pakai rekam medis beserta permintaannya itu langsung ke bidang yang dimaksudkan atau bagaimana, dokter? Oh, enggak. Apakah Jadi follow up juga saya atau setelah itu mahasiswanya bisa kerja sendiri-sendiri, dokter? Oh, setelah itu bisa sendiri-sendiri karena itu panjang ya. Kalau ke RSPAL itu yang saya alami sendiri itu harus ada safety clearance dulu. Jadi Anda mengajukan ke Bank Diklat. Bank Diklat itu Anda bisa menghubungi Bu Anita. Sepertinya nomornya sudah pernah saya share saat kuliah Medpen dulu. Ya, menghubungi Bu Anita di Bank Diklat. Terus nanti Anda akan mendapatkan soft file untuk diisi, protokol penelitian. Ya, protokol penelitiannya diisi. Kemudian nanti harus ada hardnya juga, hard copy proposal itu sejumlah anggota penelitian. Jadi misalnya saya itu tim ya, tim terdiri dari 3 orang dokter, ya proposalnya 3 masing-masing ini. Karena itu nanti diajukan untuk safety clearance. Safety clearance itu kita ngurusnya di Perak, di Lantamal 5. Safety clearance. Setelah safety clearance, nanti baru pengajuan ke kaji etik penelitian. Dan itu perlu waktu. Setelah disetujui oleh Bank Diklat, itu baru kita bisa mengajukan permohonan data ke SIM RSPAL. Gitu. Nanti SIM RS akan Dr. Adi ya ketuanya. Itu akan memberikan datanya dalam bentuk Excel. Biasanya yang memberikan data itu Mas David namanya. Biasanya gitu. Nanti untuk safety clearance itu masing-masing mahasiswa harus datang sendiri karena tidak bisa by phone, tidak bisa by email, tidak bisa by WhatsApp, itu memang manusianya harus datang. Nanti ditemui sendiri oleh petugasnya di sana di Lantamal 5. Oh iya benar gitu, artinya bukan makhluk gaib gitu ya mungkin. Ya, jadi memang harus datang sendiri dan itu. Terus setelah di sana kita masih harus nunggu sekitar 3 hari sampai 1 minggu sampai suratnya itu keluar. Terus baru bisa proses-proses lainnya gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Terima kasih, dokter. Silakan teman-teman. Permisi dokter, mohon izin bertanya. Iya. Apakah ada deadline sementara nih dokter untuk pengerjaan daripada proposal skripsi, lalu pengumpulan dokumen like etik, apakah ada timeline maksimalnya kapan, deadline maksimalnya kapan, atau timeline secara kasar gitu dokter yang harus diselesaikan oleh mahasiswanya? Terima kasih dokter. Iya, di panduan skripsi itu sudah tertulis bahwa 1 bulan sebelum akhir semester 6 itu mahasiswa harus sudah mengajukan kaji etik penelitian. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu nanti numpuk, breng,
Bayangkan 100 misalnya dari 180-an mahasiswa semester 6 misalnya, yang 100 itu ke Komisi Etik Penelitian FKUHT. 100 bersama-sama bereng itu ngerjakannya juga lama. Kan harus dibaca satu-satu. Nah, kalau numpuk jadinya juga lama. Kalau jadinya lama, nanti Anda terhambat saat pengambilan data. Begitu. Jadi di panduan skripsi sudah tertulis bahwa 1 bulan maksimal ini, 1 bulan sebelum akhir semester 6 sudah harus mengajukan kaji etik penelitian. Kemudian semester 7 Anda melakukan pengambilan data, kemudian melakukan analisa, menulis laporan, dan 2 minggu sebelum 1 bulan sebelum yudisium itu sudah harus ujian. Begitu ya Dokter Westi ya, 1 bulan sebelum yudisium semester 7 itu sudah harus selesai ujian. Lambat-lambat. Iya dok, iya supaya yang yang bagian admin pendiknya yang bagian memasukkan nilai itu ada waktu untuk memasukkan nilainya, jadi tidak tergesa-gesa. Ya, matur nuwun. Jadi 1 bulan sebelum yudisium semester 7 sudah harus ujian dan revisinya sudah harus dikerjakan harus sudah selesai 2 minggu setelah ujian skripsi. Jadi itu paling lambat ya. Jadi kalau Anda di pertengahan semester 7 sudah ujian apa boleh? Boleh. Ya, lebih cepat lebih baik. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin menambahkan Dr. Winta. Jadi karena di kami Komite Etik Penelitian FKUHT juga menerima pengajuan etik dari luar ya, sehingga kalau nanti dari adik-adik mahasiswa mengandalkan tadi misalnya sebulan sebelum terus kerupukan itu semua ngirim ya, kami juga bisa kewalahan gitu. Jadi kalau memang sudah oke, sudah disetujui pembimbing, sudah dikonsultasikan dengan pembimbing, silahkan di protokolnya bisa dengan persyaratan yang tadi ya, kelengkapan yang tadi diajukan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUHT. Ya. Nanti kalau misalnya ada informasi yang ingin diperjelas, silahkan bisa ditanyakan kepada Pak Oka, kepada Mas Doni, kepada saya juga silakan. Jadi itu saya ingin sedikit menambahkan. Ya, terima kasih. Begini, kalau ini etik beda lagi dengan izin ya. Izin itu kalau Anda mengajukan izin ke Bakesbang Polinmas itu tidak memerlukan etik. Jadi langsung saja begitu, bahkan proposalnya tidak harus bagus-bagus amat gitu. Ya, pokoknya sudah selesai bab 1 sampai bab 4, tidak usah perfect, itu langsung diajukan ke Bakesbang Polinmas. Jadi supaya bergeraknya bersama-sama antara izin dan etik gitu. Silakan, ada pertanyaan lain? Dokter mau izin bertanya satu lagi. Ya. Untuk mengurus like etik, apabila misalnya nanti menggunakan lab di luar FKUHT seperti di FKUNER seperti itu, apakah tetap mengurus like etik wajib di FKUHT atau apabila diminta di FKUNER, kami mengurusnya di FKUNER begitu, Dokter? Iya, sebaiknya Anda tanyakan dulu protokolnya di situ seperti apa, SOP-nya, ya, prosedurnya seperti apa, apakah bisa di luar institusi tersebut atau harus di institusi tersebut. Kalau harus di institusi tersebut, ya Anda harus ikut itu. Anda harus mengikuti. Baik, terima kasih Dokter. Iya. Mohon izin Dokter mau menjawab juga, menambahkan. Itu biasanya kalau seumpama di tempat penelitiannya itu sebaiknya ditanyakan dulu itu ada komite etiknya atau tidak. Soalnya biasanya kalau seumpama udah ada komite etik langsung bagi komite etik yang di situ. Nggak perlu ke FK. Tapi kalau seumpama seperti di lab apa gitu kan dapat rekam medis terus di situ nggak ada komite etiknya bisa langsung mintakan di FK. Itu aja. Jadi ditanyakan dulu di tempat Anda mengambil penelitiannya gimana, ditanyakan ada komite etiknya atau tidak. Soalnya biasanya itu kalau sudah ada tempat penelitian, biasanya sudah ada komite etik tersendiri. Gitu.
Terima kasih. Terima kasih Mbak Ova. Terima kasih, Mbak. Permisi, Dokter. Iya, silakan. Mohon izin bertanya, Dokter. Untuk penelitian in silico itu apakah diperlukan untuk yang kaji etiknya itu, Dokter? Sebenarnya enggak. Cuma kebijakan di FKUHT, semua penelitian itu wajib masuk ke Komisi Etik Penelitian dulu untuk didata. Gitu, untuk didata. Jadi supaya kita tahu penelitian mahasiswa itu apa saja. Karena kalau enggak gitu nanti kita enggak punya track-nya. Tapi nanti akan di-exempt, akan dikecualikan. Jadi langsung disetujui. Ya, langsung disetujui tanpa perlu yang nggak perlu ditelaah lama-lama gitu, karena sudah tahu itu in silico ya langsung disetujui. Tapi perlu masuk ke komisi etik dulu. Gitu. Berarti yang seperti yang literatur review tadi misalnya, jadi literatur review sama in silico tadi tetap buat tapi langsung disetujui. Iya, langsung disetujui. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Tunun, pertanyaannya saya juga izin menambahkan. Jadi mungkin memang tadi yang saya tampilkan belum yang ada update ya, mungkin Mbak Oka monitor. Jadi untuk penelitian in silico dan studi literatur tetap ada biaya administrasi yang perlu dibayarkan, tapi ada kebijakan yang tidak, saya lupa, mungkin akan kita cross-check lagi. Dan persyaratannya tetap sama, jadi protokol dan apa namanya tadi yang formulir itu dipenuhi, tetapi untuk telaah etiknya insya Allah tidak akan lebih cepat karena itu tadi exempted, jadi dikecualikan ya. Jadi itu yang saya tambah, informasi tambahan yang perlu saya sampaikan nanti supaya diketahui. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Silakan, ada pertanyaan lagi? Permisi, Dokter, mau izin bertanya. Iya. Jadi saya ingin menanyakan tentang rekam medis, di mana apakah rekam medis ini itu ada panduan alur administrasinya sendiri dalam meminta rekam medisnya, atau mungkin tata cara secara struktural itu seperti apa? Apakah kami harus satu persatu mengabari ke Bu Anita chat personal seperti itu atau bagaimana? Terus terang gini aja, nanti saya akan berusaha minta ke sebetulnya saya sudah pernah minta tapi belum diberi, karena nanti akan saya coba minta lagi ya tentang prosedurnya. Itu sudah 2 tahun yang lalu saya mintanya saat ada pertemuan tapi belum diberi. Saya akan coba minta lagi, tetapi gambarannya kira-kira seperti yang saya berikan tadi. Seharusnya itu bisa kolektif, seperti yang tahun-tahun sebelumnya, bisa kolektif ya, jadi melalui Komting, supaya tidak satu-satu itu kan tambah repot. Tetapi nanti pengurusan safety clearance dan sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi itu memang harus hadir sendiri ke Lantama 5 gitu. Dan untuk proses selanjutnya itu juga sendiri-sendiri, artinya permintaan datanya akan disampaikan oleh Komting. Kalau sudah semua disetujui ya, permintaan datanya disampaikan Komting ke SIM RS, nanti data yang dalam bentuk Excel itu juga, data bentuk Excel itu akan diberikan ke masing-masing yang minta, tidak lewat Komting lagi, karena ada biayanya di situ. Jadi biaya kaji etik penelitian itu sendiri, biaya pengambilan data itu sendiri, berbeda. Mohon maaf, Dokter, izin bertanya lagi. Kemudian untuk masalah data tadi itu, bagaimana cara kami mengetahui apakah variabel yang kami inginkan itu ada di rekam medis tersebut? Atau mungkin ketika kami membuat proposal tersebut, apakah kami tidak bisa melihat data apa saja yang tersedia di rekam medis tersebut, sehingga kami tidak melakukan kesalahan dengan meminta data yang ternyata tidak ada di sana, begitu, Dokter? Gini, Anda kan pasti punya pembimbing, dan biasanya yang menggunakan rekam medis itu pembimbing klinik, atau kalaupun pembimbing Anda bukan pembimbing klinik, misalnya
ada di prodi kedokteran, Anda bisa menanyakan ke, misalnya ya, Anda penelitiannya tentang anak, Anda bisa menanyakan ke dokter Pramita, spesialis anak, ya, dok, kira-kira kalau saya mohon izin bertanya, jangan lupa ya, yang sopan kalimat, mohon izin bertanya dok, saya punya, saya ingin melakukan penelitian titik-titik-titik pada anak, saya mohon izin bertanya, kira-kira variabel ini ada di rekam medis atau tidak, gitu. Ya, yang pasti, kalau data riwayat penyakit orang tua, riwayat itu pokoknya biasanya tidak lengkap, biasanya. Itu yang saya alami sendiri. Riwayat itu tidak lengkap. Yang lengkap apa? Yang lengkap itu hasil lab. Kalau hasil lab itu lengkap. Keluhan saja, ya, keluhan umum, keluhan tambahan itu tidak lengkap. Karena sekali lagi tergantung dokter yang memasukkan. Ya, yang memasukkan belum tentu dokter sih. Kemudian hasil pemeriksaan fisik itu biasanya juga tidak lengkap. Kalau diagnosa itu pasti ada. Karena wajib dicantumkan pakai ICD-10 ya. Hasil lab itu lengkap. Yang tidak lengkap itu keluhan subjektif, hasil pemeriksaan fisik itu biasanya tidak lengkap. Kalau radiologi ya tergantung kasusnya. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang itu tergantung kasusnya. Gitu. Jadi silakan tanya ke pembimbing klinik dulu sebelum Anda memutuskan variabel yang akan Anda teliti ABCD, itu sebaiknya konsultasi dulu. Gitu. Begitu kira-kira Claudia? Iya, baik dokter. Silakan, ada pertanyaan lagi? Izin menambahkan sedikit, Dr. Minta. Jadi betul yang disampaikan oleh Dr. Minta itu. Jadi yang ibarat kata yang keluhan anamnesis yang terkait dengan pengumpulan datanya via wawancara ya dengan dituliskan itu ya bukan berarti selalu tidak lengkap ya, tetapi janganlah diharapkan betul kelengkapan datanya, karena pengalaman sendiri saya dengan data sekunder itu memang demikian. Yang betul hasil lab, kemudian tanda vital ya, suhu, kemudian apa itu yang dicatat oleh perawat untuk mengevaluasi pasien itu ya insya Allah lengkap kalau data yang demikian ya. Dan untuk yang terkait misalnya apakah itu uji sensitivitas antibiotik misalnya atau kultur ya, itu tergantung misalnya apakah di departemen di penunjang ya laboratorium klinik atau kemana itu nanti disitulah dosen pembimbing akan memberikan dosen pembimbing klinik ya akan memberikan gambaran, karena yang beliau-beliau yang mengetahui yang gambarannya di lokasi penelitian dalam hal ini RSPAL Dr. Damelan itu apa saja sih datanya yang terdapat di rekam medisnya, itu kira-kira demikian ya. Itu saja yang saya tambahkan sedikit. Saya lanjutkan pertanyaannya Claudia ya. Nah, terus bagaimana yang dipakai yang mana? Yang Anda pakai nanti untuk sampel adalah yang lengkap rekam medisnya. Makanya di kriteria inklusi itu selalu dituliskan rekam medis lengkap. Itu harus. Dalam kurung ada data titik-titik yang Anda perlukan. Nah, kalau yang tidak lengkap bagaimana? Yang tidak lengkap ya tidak bisa digunakan. Nah, apakah yang lengkap nanti akan memenuhi jumlah sampel Anda? Makanya Anda SIM-RS itu adanya mulai tahun 2018. Ya. Jadi kalau Anda cari 2018 sampai 2021 itu sudah sangat banyak, Anda bisa dapat ribuan. Tetapi yang lengkap mungkin hanya ratusan saja gitu. Nah, saya tadi juga ada teman Anda yang tanya ke saya yang mau meneliti kasus yang jarang terjadi ya, misalnya polycystic ovarian PCOS ya, polycystic ovarian syndrome misalnya. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang jarang terjadi, Anda tidak perlu menghitung besar sampel.
saya anjurkan Anda menggunakan teknik total populasi. Jadi berapapun populasi yang Anda dapatkan, itu akan menjadi sampel Anda. Jadi Anda tidak perlu menghitung besar sampel. Nah, dengan cara begitu, berapapun pasien yang Anda dapatkan dari SIM RS, itu sudah pasti cukup untuk Anda. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Dokter, permisi. Iya. Dokter, permisi, saya izin bertanya, dokter. Iya, silakan. Untuk apakah ada file Word format naskah skripsi yang terbaru, dokter? Atau samakah dengan yang pernah dokter Win kasih dulu, dokter? Naskah? Maksudnya apa itu? Yang ya penulisan dari Word-nya sendiri itu, dokter. Formatnya? Iya, dokter, formatnya, dokter. Oh, formatnya tetap sama, seperti yang saya berikan. Jadi Anda bisa pakai itu, stylenya. Baik, Yang dokter. saya berikan kosongan itu bisa Anda pakai. Iya. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Iya. Ya. Kalau Anda ingin lihat contoh-contoh skripsi tahun-tahun sebelumnya, Anda bisa ke perpustakaan hari Selasa, Rabu, atau Kamis pada jam kerja. Pakai masker, ya. Terima kasih, dokter. Iya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Permisi, dokter, izin bertanya. Iya. Dulu sempat dokter Winta menyebutkan bahwa, mohon maaf kalau misalnya saya salah ya, dok. Iya. Itu tiap bimbingan diharuskan ada materi mengenai kelautan ya, dokter? Atau bagaimana, dokter? Iya, satu. Paling tidak satu mahasiswa dari kelompok yang dibimbing oleh dosen pembimbing, itu paling tidak satu itu berwawasan kelautan. Kalau lebih dari satu ya enggak apa-apa. Gitu. Berwawasan kelautan itu sebelumnya sudah saya bacakan tadi, ada di panduan skripsi. Berwawasan kelautan itu bisa tentang hiperbarik, bisa tentang kesehatan masyarakat pesisir, dan ketiga bisa tentang biota laut. Nah, apakah harus Anda melakukan penyelaman dan enggak? Ini bisa dengan desain macam-macam. Bisa literatur review, tapi tentang kelautan bisa. Anda penelitian dengan kuesioner ke nelayan juga bisa. Anda melakukan ya yang bisa itu ya. Melakukan penelitian online atau literatur review. Itu bisa. Ya. Karena Anda belum boleh terjun langsung ke masyarakat. Ya, begitu Prilly? Jadi dokter, kan saya dosen pembimbing satunya itu mahasiswanya cuma 2. Iya. Ini kemarin kami sudah mengajukan judul ke dosen, tapi kami tidak ada yang mikir ke kelautan situ, atau apakah harus ganti gitu, dokter? Kalau boleh tahu apa judul Anda? Kalau saya mengenai prevalensi komorbid pasien COVID di RSAL tahun 2020 hingga 2021. Terus? Oh itu, satu itu. Iya, untuk itu yang sudah disetujui, dokter. Oh baik, tentang pasien COVID. Nah pasien COVID itu adanya mulai tahun 2020. Itu banyak sekali di RSPAL. Anda bisa pilih yang alamatnya pesisir, gitu kan bisa. Oh ya, ya Anda bandingkan. Anda kan prevalensi, jadi bisa dibandingkan pesisir dan tidak pesisir gitu. Tahu kan alamat pasien itu pasti ada. Nah, nanti Anda cari di Google alamat ini di mana gitu. Itu Anda jadikan pesisir. Terus alamat yang tidak pesisir itu berarti yang lainnya gitu. Dibandingkan. Sudah selesai. Itu berwawasan kelautan. Berarti itu tidak harus kayak topik utamanya itu harus berwawasan kelautan, atau kalau tadi topiknya saya kan cuma nyenggol sedikit gitu ya, dokter? Enggak apa-apa. Kesehatan masyarakat pesisir. Kesehatan masyarakat pesisir itu kan sudah berwawasan kelautan. Jadi ya, baik, dokter. Saya jadi berwawasan kelautan itu jangan dijadikan beban gitu. Tinggal mengubah aja populasinya.
Jelas ya? Iya, jelas dokter. Terima kasih dokter. Oke, iya. Silakan, ada pertanyaan lain? Izin ini ya, Dokter Winta, mohon izin untuk mengklarifikasi saja. Jadi untuk penelitian yang skripsinya yang uji etiknya di luar Komite Etik Penelitian FKUHT ya tidak usah sebagai contoh yang di Komite Etik Penelitian di RSPAL Dr. Ramelan ya tidak usah mengajukan ke kita juga nanti ya double untuk apa ya. Jadi cukup di Komite Etik di tempat penelitian itu kalau sudah ada silahkan dan dipersyaratkan misalnya sebagai contoh tadi kalau penelitiannya di laboratorium di UNER kemudian harus uji etiknya di UNER ya silakan jadi dikirimkan untuk kelaikan etiknya di tempat tersebut tidak usah dikirimkan ke kita ya terima kasih itu saja yang saya tambahkan sedikit. Ya terima kasih ya cukup etik penelitian itu cukup dari satu komisi etik penelitian saja. Silakan, ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya, dokter. Iya. Kan misalnya kalau kita mau eksperimental, tapi kan kita misalnya di kota masing-masing, tapi kan ya nggak semuanya ada lab-nya kan, dokter. Nah, tapi kita juga belum tahu nanti apa semester 7 waktu melakukan penelitiannya itu sudah bisa offline atau enggak gitu, sebaiknya bagaimana, dokter? Anda tinggal di mana? Kalau saya di Kediri, dokter. Kediri itu banyak lab ya. Misalnya kalau eksperimental pada manusia, saya rasa Anda tidak boleh ya. Itu sudah ada panduannya. Ya, eksperimental itu hanya boleh in silico atau pada hewan coba. Nah, kalau hewan coba di lab Kediri, mungkin Anda bisa menghubungi Kediri kan belum ada FK, yang ada Stikes. Ya, ada Stikes. Iya. Anda coba hubungi Stikes. Di situ ada lab yang bisa Anda gunakan apa enggak gitu. Coba dihubungi dulu. Dan Stikes sekarang sudah banyak, setahu saya itu sudah banyak yang punya komisi etik penelitian. Ya, jadi silakan hubungi Stikes yang ada di kota Anda. Kalau Anda bisa di situ ya. Tapi sekali lagi pembimbing Anda harus setuju dulu. Ya kan, pembimbing Anda setuju atau tidak Anda melakukan penelitian di lab di sana. Ya, jadi Anda konsultasi dulu dengan pembimbing. Gitu. Ya, terima kasih, dokter. Iya. Ada pertanyaan lagi? Permisi dokter, ingin bertanya. Iya, silakan. Kalau misalnya saya anak bimbingan satu-satunya dan misalnya judulnya itu sudah disetujui, tidak ada hubungan antara kelautannya gitu, apakah saya harus mengulang lagi atau enggak? Kalau hanya satu enggak wajib. Kalau lebih dari satu itu salah satunya diharuskan wawasan kelautan. Kenapa? Supaya visi misi kita tercapai. Ya, karena visi misi kita memang kelautan. Itu yang membedakan kita dengan FK lainnya. Terima kasih, dokter. Iya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Berarti Anda anak tunggal ya? Ya, dokter. Iya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada, iya, silakan. Masih ada? Permisi dokter, saya izin bertanya. Iya, silakan. Misalnya saya ingin melakukan penelitian pada misalnya SPG atau karyawati. Berarti untuk saat ini harus menggunakan Google Form ya dokter? Sebaiknya begitu, kecuali ya Anda membuat pernyataan semua risiko Anda tanggung sendiri. Harus ada pernyataan itu. Artinya di panduan skripsi itu masih belum boleh, tapi kalau Anda dibolehkan oleh orang tua, kemudian pembimbing Anda membolehkan, Anda sebaiknya membuat surat pernyataan bahwa semua risiko Anda tanggung
menuntut, Anda tidak akan menuntut FKUHT. Dan pesan saya, kalaupun orang tua sudah setuju, pembimbing setuju, Anda tidak keberatan, kemudian Anda membuat surat pernyataan, tetap harus menjaga prokes, gitu. Ya. Anda mau penelitian di SPG apa? Di mall atau di mana? Iya dokter, rencananya begitu. Atau mungkin karyawati bank seperti itu dokter. Oke, ya. Ya boleh, asal Anda membuat surat pernyataan, nanti diserahkan pembimbing, kemudian Anda tetap jaga prokes. Gitu. Baik ya. Dokter, terima kasih dokter. Iya, silakan. Ada lagi? Permisi, izin bertanya dokter. Iya, silakan. Mengenai untuk judul skripsi yang bertema pesantren gimana dokter? Kan kalau pesantren gitu nggak ada kayak aktivitas online gitu, nggak pegang HP gitu dokter. Oh, nggak boleh ya. Anda mau penelitian di mana? Di dekat rumah dokter. Rumah Anda di mana? Di Pamekasan. Pamekasan, oke. Bahkan setahu saya kalau di sana nggak boleh pakai masker. Iya dokter, nggak ada yang pakai masker. Iya, oke. Anda membuat surat pernyataan, ya, membuat surat pernyataan. Isinya bahwa Anda akan melakukan penelitian di mana gitu dengan judul ini, populasinya ini, kemudian sudah mendapat persetujuan dari orang tua, kemudian Anda segala sesuatu risiko yang berkaitan dengan penelitian Anda akan Anda tanggung sendiri dan tidak akan menuntut FKUHT maupun tempat penelitian Anda. Nanti saya buatkan draft formnya, ya, bisa Anda isi sendiri. Kemudian di situ harus ada tanda tangan Anda dan tanda tangan orang tua bermaterai, gitu aja, ya. Kalau memang Anda ingin melakukan penelitian di masyarakat secara langsung, gitu ya. Ya, baik, terima kasih dokter. Iya. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Sudah ya? Yudinda mau tanya? Iya dokter, permisi dokter, mohon izin bertanya. Iya, silakan. Jadi untuk kami yang menggunakan G-Form itu, apakah kami perlu ke pusat bahasa dokter? Karena ada beberapa Dosping itu mengatakan jika kita menggunakan G-Form, kita perlu untuk datang ke pusat bahasa dokter untuk mengetahui bahasa bakunya itu dokter. Terima kasih dokter. Begini Yudinda, Anda mau penelitian apa? Di angkatan dokter, mengenai perilaku dan sikap dokter. Enggak, instrumennya menggunakan apa? Kuesioner apa? Kuesioner G-Form kan Google Form. Tapi kuesionernya apa? Apa harus Hamilton Anxiety Rating Scale atau apa? Anda mau meneliti menggunakan instrumen apa? Judul penelitian Anda rencananya apa, Yudinda? Hubungan tingkat pengetahuan ini dokter, deteksi pencegahan FAM dokter. Deteksi pencegahan apa? Maaf. Fibroadenoma mama dokter. Oh, fibroadenoma mama. Terus Anda mau minta teman Anda untuk melakukan sarari atau bagaimana? Iya dokter, nanti rencananya akan memberikan kuesioner kepada teman-teman angkatan dokter untuk mengisi dokter. Oh, enggak perlu ke pusat bahasa. Yang perlu ke pusat bahasa itu jika Anda menggunakan instrumen berbahasa Inggris yang belum pernah digunakan di Indonesia, belum ada versi Indonesianya, belum ada penelitian tentang validitas reliabilitasnya. Jika kuesioner itu digunakan dalam bahasa Indonesia, maka Anda wajib ke pusat bahasa untuk mendapatkan terjemahan dari kuesioner tersebut.
Jika cuma minta teman Anda melakukan ini misalnya, cuma tanya pengetahuannya ini enggak perlu ke pusat bahasa. Kalau Anda bikin kuesioner sendiri, nanti ada uji validitas, reliabilitasnya. Itu nanti bisa saya berikan caranya. Tapi enggak perlu ke pusat bahasa. Jelas ya, Dinda? Jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Iya. Ada pertanyaan lagi? Sudah, kalau tidak ada kita tutup ya. Nanti kalau masih ada yang bertanya silakan melalui WA saja. Ya. Karena ini sudah hampir waktunya berbuka puasa. Ya. Kita tutup. Semoga skripsi Anda semuanya lancar, bermanfaat ya. Dan tetap jaga prokes. Semoga Anda semua beserta keluarga sehat. Pertemuan Amin. ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, dokter.